ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Nah, saudara, saya akan bahas dari Yakobus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, banyak sekali pencobaan, banyak sekali masalah, banyak sekali kebutuhan ekonomi yang belum kita terima. Banyak sekali kebutuhan ekonomi yang belum terselesaikan. Banyak sekali kehidupan yang membuat stres, yang membuat kita kurang nyaman, yang membuat kita ketakutan, cemas. Nah, itu bagian dari pencobaan. Amin. Nah, saudara dan saya harus kuat, harus bertahan di dalam Tuhan. Karena iman kita harus menang, iman kita harus menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nanti saudara akan menerima mahkota ya. Di sini Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara dan saya, ketika kita di dalam lembah kekelaman, di saat kita sedang sulit, di saat kita sedang susah, kita tetap bertahan dalam pencobaan, mengandalkan Tuhan. Nah, sebab apabila ia sudah tahan uji, saudara dan saya tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Saudara dan saya tahan uji, menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudara dan saya mengasihi Tuhan, saudara dan saya harus bertahan. Amin. Dalam pencobaan dan harus tahan uji. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa macam mahkota, saudara, yang disediakan Tuhan bagi orang percaya. Saudara, ada 5 mahkota yang dipercayakan buat orang-orang, buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Disiapkan 5 mahkota, hadiah, upah, janji Tuhan akan memberi 5 mahkota kepada orang-orang yang percaya kepadanya dan kepada anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mahkota ini diberikan pada saat perjamuan kawin anak domba Allah. Kemarin kita sudah belajar rapture. Nanti ada saat perjamuan kawin anak domba Allah. Di situ ada pengadilan Kristus. Saudara akan diberi mahkota dan saya. Amin. Pada saat pengenal, pada saat mengendalikan diri, saudara harus bisa mengendalikan diri untuk bidang apapun. Amin. Nah, saat itu kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. Pengadilan itu akan memberi kita upah selama kita ada di bumi ini. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita akan menerima upahnya pada saat pengadilan Kristus. Dan saudara harus berusaha dengan kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi pengadilan Kristus. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Berusaha untuk mengendalikan diri, saudara, penguasaan diri, sehingga kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, pengadilan ini sungguh-sungguh Tuhan akan adakan untuk semua anak-anaknya, untuk semua umatnya, supaya mereka akan mendapat hadiah-hadiah satu persatu. Mereka akan mendapat mahkota satu persatu. Ya, jadi pengadilan ini bukan menghukum tapi memberi hadiah. Ini janji Tuhan. Amin. Nah, pertama, apa sih Bu yang harus kita perbuat untuk menerima 5 mahkota yang dibagikan Kristus buat orang yang percaya, buat orang yang bekerja baik di dalam Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang rajin melayani, rajin bersaksi, rajin memberitakan firman, rajin memberi berkat, mendoakan orang menjadi terang dan garam, mempunyai buah-buah roh. Ini yang Tuhan mau. 5 mahkota, salah satunya kita buka. Lihat, mahkota pertama adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Kita buka di Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Tuh, 10 hari lamanya iblis akan menguasai kita saat hari pencobaan. Kita akan dianiaya, kita akan dihina, saya tidak tahu apa yang diperbuat iblis. Dan iblis hari ini aktif, saudara. Hari ini dia aktif, sungguh aktif. Mau meruntuhkan orang-orang yang pengikut Yesus, orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga, tidak berdoa, tidak baca firman, saudara akan jatuh. Saya juga, bukan hanya saudara, saya dan semua hamba Tuhan, semua pastor akan jatuh di dalam pencobaan ini. Saat 10 hari waktunya, iblis akan menggocoh semua umat-umat Tuhan. Karena nanti antikris yang akan datang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang tidak sungguh-sungguh. Jadi dari kita juga antikris. Yang dipakai sama iblis orang-orang yang dari kita, yang imannya jatuh, yang imannya luntur. Jadi saudara dan saya siap berjaga-jaga ya. Kita akan menerima mahkota kehidupan, hendaklah engkau setia sampai mati. Saudara dan saya tetap harus setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan bukan hanya bisa kita terima saja, tapi ini di sini adalah perjuangan bagi kita, yaitu adalah perjuangan bagi kita untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi bukan hanya perjuangan kita, ini adalah perjuangan dan pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita menerima mahkota kehidupan. Amin. Kita bersama Roh Kudus berjuang karena Yesus, pengorbanan Yesus, perjuangan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita jadi selamat. Kita buka di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan berjanji kita adalah orang-orang yang menang karena kita mengasihi Dia. Hanya dengan percaya, saudara dan saya, kita pasti menang. Percaya kepada Tuhan Yesus dan taat, setia, dan serta mempertahankan iman. Itu kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Iman yang bagaimana, Bu? Iman yang sampai mati, sampai garis finish. Kita buka di Wahyu 3 ayat 11. Iman yang sungguh-sungguh luar biasa, ya. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Tuh, jadi peganglah, perjuangkanlah untuk kita tetap menerima mahkota. Kita buka di Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuh, jadi yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan ini akan menerima mahkota kehidupan. Saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan kalau saudara dan saya berjuang dengan Roh Kudus untuk mencapai garis finish yang Tuhan siapkan. Yang nomor 2 adalah mahkota kebenaran. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah terjadi bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Nah, mahkota kebenaran ini diberikan bagi mereka yang merindukan kedatangannya. Saudara dan saya rindu kedatangan Tuhan? Amin. Nah, saudara tahu bahwa di 2 Timotius berkata bahwa mahkota kebenaran diberikan bagi mereka yang senantiasa mentaati, merindukan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, serta percaya bahwa satu kali kelak Yesus pasti datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua dan kita hidup terangkat rapture bersama Roh Allah. Amin. Nah, di sini
Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak setia. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti Dia akan menggenapi firman-Nya. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan tidak menepati janjinya. Nah, ini janji Tuhan bahwa memperoleh mahkota kebenaran adalah orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Bagi mereka yang memelihara iman dan menang dalam pertandingan hingga mencapai garis finish. Amin. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, saudara, ternyata kata kuncinya untuk menerima mahkota kebenaran adalah memelihara iman. Amin. Merindukan kedatangannya tapi memelihara iman. Pada saat Yesus datang, kita merindukan kedatangannya, kita pelihara iman kita. Bagaimana bu caranya? Rajin dengar khotbah, rajin baca firman, rajin mengerti, memahami firman, dan rajin berdoa. Amin. Nah, itu memelihara iman. Saat Tuhan Yesus datang, kita menunggu, menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tapi kita sedang memelihara iman, sedang berjaga-jaga dan berdoa. Di sini Tuhan akan kasih mahkota kebenaran. Amin. Sampai garis finish, sampai terakhir kita tutup mata atau kita terangkat, kita mendapat mahkota kebenaran. Yang ketiga, mahkota abadi. Kita buka di 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tuh, kita tidak menerima mahkota yang fana, tapi kita menerima mahkota abadi. Jadi tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya. Saudara dan saya hidup di dunia ini berjuang, hidup di dunia ini bertanding, dan bisa menguasai pertandingan. Menguasai pertandingan apa? Bisa tahu peraturan-peraturannya, bisa tahu bagaimana cara lomba larinya, melangkahnya, bisa tahu bagaimana cara sampai bisa finish di sana. Ya, itu penuh dengan penguasaan diri. Bagaimana hidup sesungguhnya? Hidup yang singkat ini kita manfaatkan, hidup yang singkat ini kita pergunakan waktu dengan baik supaya sampai nanti di garis finish kita tetap menerima mahkota abadi. Itu yang diinginkan dari Tuhan ya. Jadi mahkota abadi diberikan kepada mereka yang bisa menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri ini sangat penting buat saudara, buat saya, buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan, buat pemimpin, buat siapapun semua manusia. Penguasaan diri ini sangat penting. Sering kita tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan sendiri. Kita harus minta Roh Kudus untuk menguasai diri kita. Oleh sebab itu hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Minta sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku supaya aku bisa menguasai diri, supaya aku gak gampang marah, supaya aku gak gampang emosi, supaya ada masalah aku gak bersungut-sungut, supaya aku gak merasa terhina, supaya aku bisa kuat menjalankan hidup ini. Itu penguasaan diri, supaya tidak gampang emosi ya. Orang-orang Kristen ini banyaknya gampang emosi. Jadi saudara minta kekuatan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tidak bisa menguasai diri kita. Ya, dengan Roh Kudus kita bisa menguasai diri, maka semuanya dapat dikendalikan, baik emosi, hawa nafsu. Saudara, ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, pengendalian emosi kita sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Kudus ya. Buat pelayan Tuhan juga penguasaan diri sangat penting, supaya jangan sampai kita melayani, memberitakan Injil, akhirnya kita sendiri yang ditolak. Kalau pelayan Tuhan suka marah-marah, suka bentak-bentak, suka tidak bisa mengendalikan nafsu, emosi, jangan sampai seperti saya memberitakan firman, tapi saya sendiri ditolak oleh Tuhan. Kenapa?
saya nggak mau jadi calonnya surga. Ayo, siapa yang mau pergi ke surga? Tapi saya sendiri tertinggal, saya sendiri ditolak. Oleh sebab itu saya perlu pengendalian diri. Saudara juga perlu, penting, betapa pentingnya pengendalian diri ya. Dari buah-buah roh yang ada, Tuhan kasih satu mahkota untuk penguasaan diri, untuk pengendalian diri. Amin. Bayangkan, berarti Tuhan Yesus tahu bahwa penguasaan diri itu sangat penting dari semua buah roh yang ada. Buktinya hanya penguasaan diri yang diberi mahkota. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat, benar tidak kita memberitakan Injil di pelayan-pelayan yang emosian, yang gampang marah, yang bersungut-sungut, yang tidak berpikir panjang, yang tidak bisa mengendalikan diri. Ini kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara lihat apa kata firman Tuhan di Korintus ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tuh, jadi untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, latih dirimu. Jangan gampang emosi, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, jangan gampang bersungut-sungut, jangan gampang merasa dirinya nggak penting, jangan merasa dirinya minta dihargai. Jangan merasa dirinya hebat. Nah, itu penguasaan diri. Nah, di sini dikatakan bahwa latihlah tubuhmu dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Coba saudara, jadi ternyata banyak hamba-hamba Tuhan yang ditolak karena tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya. Amin. Yuk kita buka mahkota keempat, yaitu mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi jangan dengan paksa. Ini buat semua para gembala, semua para pelayan, bahwa melayani Tuhan bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, supaya dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Iya, stop. Lihat di sini, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita melayani Tuhan tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi lanjut, tetapi dengan pengabdian diri. Amin, dengan pengabdian diri. Lanjut. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, jadi teladan. Kita semua gembala, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja Tuhan, harus jadi teladan buat kawanan domba itu. Lalu ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Nah, ini buat pelayan-pelayan juga, buat gembala juga. Kita akan menerima mahkota kemuliaan yang keempat, diberikan kepada mereka yang setia mengembalakan domba-domba, yang setia melayani Tuhan, yang setia melayani Tuhan dengan penuh motivasi dari Tuhan, bukan motivasi dari diri kita sendiri. Dan saudara lihat di Yohanes 10 ayat 11 contohnya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Nah, di sini dikasih tahu. Contohnya adalah gembala agung sendiri ya. Gembala yang baik akan menyerahkan hidupnya untuk domba-dombanya. Jadi gembala mau berkorban, pelayan mau berkorban, nggak hitung-hitungan. Pelayan juga mau setia. Pelayan juga mau hidup di dalam kebenaran. Pelayan juga mau punya motivasi yang baik, tidak jahat,
tidak gampang tersinggung, ya. Kita buka di mahkota yang kelima adalah mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Tuh, bayangkan di sini. Di 1 Tesalonika 2 ayat 19, sebab siapa pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kami semua. Jadi kesukacitaan kita apa? Kebanggaan kita apa? Pada saat Tuhan Yesus datang, kita akan diberi mahkota sukacita. Mahkota sukacita diberikan kepada siapa? Diberikan kepada penginjil, pelayan, saksi-saksi, ya, diberikan kepada anak-anak Tuhan yang setia mencari jiwa dan yang rajin bersaksi untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bukan kita, katanya, siapa lagi? Apakah orang lain? Kita bergerak, kita belajar untuk bersaksi, kita belajar mendoakan orang. Siapapun yang kita temui, kita doakan. Ketika tetangga kita, saudara kita ada masalah, walaupun berbeda keyakinan, saudara doakan. Saudara jadi terang, saudara jadi garam. Amin. Nah, di sini mahkota sukacita ini diberikan kepada orang-orang yang suka bersaksi, orang-orang yang gemar bersaksi, orang-orang yang mencari jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa itu diberikan bukan hanya di gereja, tapi diberikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan setiap pekerjaan yang kita lakukan selama berada di dunia, kelak akan diuji dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saat kursi pengadilan Kristus. Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tuh, ayat lanjut. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, nanti jadi dari ketika pengadilan Kristus, kita akan mendapat mahkota sukacita. Apapun keadaan yang tadi firman Tuhan bilang, dari api kita tetap mendapatkan, asalkan kita setia dan membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, banyak bersaksi, sehingga pencobaan-pencobaan apapun Tuhan akan lindungi. Amin. Nah, sekarang saya mau bagi ada 3 paket yang saudara harus ingat, ya. Bagaimana cara mendapatkan 5 mahkota yang tadi yang sudah saya jabarkan, ya. Bagaimana cara memanfaatkan hidup kita yang singkat ini tidak sia-sia? Ada 3 paket. Paket pertama adalah kita harus berlari mengejar mahkota itu dan mempertahankan keselamatan dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Saudara harus berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, saudara akan ditebang. Saudara akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi oleh sebab itu saudara hasilkan buah-buah roh, ya, supaya kita berlari terus menuju panggilan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Kristus. Beban hidup kita dosa tinggalkan, jangan dibawa. Salib ganti sukacita, kita berlari luar biasa dan kita memenangkan pertandingan yang luar biasa ini. Amin. Paket yang kedua, kita harus bekerja buat Tuhan. Saudara dan saya, apapun yang saudara kerjakan, semuanya saudara lakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk pimpinan saudara, bukan untuk gembala, lakukan bukan untuk orang tua, tapi lakukan untuk Tuhan.
Ini yang Tuhan minta. Paket kedua, kita harus bekerja buat Tuhan dengan satu motivasi, yaitu mengasihi Tuhan dan membalas semua pengorbanannya di kayu salib. Ya, ketika kita sedang melakukan kerjakan keselamatan, takut akan Tuhan, kita sedang membalas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Amin. Jadi saudara, lakukan. Kita sudah diselamatkan, kita kerjakan keselamatan. Jangan kita diem-diem aja, santai-santai aja sudah diselamatkan. Ini enggak bisa begitu. Kita harus kerjakan keselamatan dengan takut akan Tuhan. Nah, semua pengorbanan Yesus di kayu salib kita hargai dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di muka bumi ini dengan takut akan Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua pekerjaan yang kita kerjakan tidak akan sia-sia dan kita pasti mendapat upahnya. Jadi saudara dan saya pasti akan mendapat upahnya, ya. Yang ketiga, paket yang ketiga adalah mendapat mahkota. Kita harus apa? Mendapat mahkota, kita harus mengikuti pertandingan iman. Amin. Saudara mengikuti pertandingan iman di muka bumi ini juga harus sampai garis finish dan harus menang. Lanjut, tetapi memelihara iman kepada Kristus itu lebih penting dari segalanya. Amin. Kita mau mengikuti perjamuan kudus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kabar baik, kabar sukacita tentang bagaimana cara kami menerima 5 mahkota yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah janjikan, bahwa upah nanti di surga kita akan menerima 5 mahkota. Apapun mahkota yang Tuhan berikan kepada kami, Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk kami semua boleh meraih mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih ya Bapa untuk pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarnya, dan firman ini boleh tertanam termaterai di hati kami semua. Hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, tingkah laku hidup kami, perbuatan kami, tutur kata kami yang banyak melanggar firman-Mu, banyak mendukakan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengurapi semua orang-orang yang ada di rumah, keluarga yang ada di rumah. Tuhan Roh Kudus, Kau urapi mereka, Engkau sucikan setiap roh, jiwa, tubuh mereka, supaya mereka layak mengikuti perjamuan kudus. Pada saat mereka melakukan perjamuan kudus, darah dan daging Yesus menyatu dengan darah dan daging mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus ini kami akan melakukan perjamuan kudus dalam nama Yesus Kristus. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Saya kasih kesempatan saudara minta ampun segala dosa dan pelanggaran yang saudara sudah kerjakan. Saudara minta ampun kepada Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian sampai Dia datang." Amin. Kita mau perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, aku menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Urapi perjamuan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang terbesar, yang tidak terbatas. Berkati anggur ini Tuhan yang dibentuk oleh, berkati roti ini yang dibentuk oleh tubuh Kristus. Setiap semua orang yang akan memakan dan meminumnya,
Biarlah hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Darah yang mereka pakai adalah darah Yesus. Tubuh yang mereka pakai adalah tubuh Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus, berkati anggur ini, sucikan, kuduskan anggur ini, dan anggur ini akan Engkau bentuk menjadi darah Yesus. Kuduskan roti ini sehingga roti ini Engkau akan bentuk menjadi tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita angkat anggur dan roti. Kita angkat tangan kita. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Katakan, Tuhan Yesus, ini roti yang terbentuk oleh tubuh Kristus. Aku percaya di dalam nama Yesus, roti ini adalah tubuh Kristus. Aku percaya di dalam nama Yesus, Engkau sudah memerdekakan kami. Engkau sudah tercabik-cabik di bukit Golgota untuk menyelamatkan kami, untuk kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Melalui tubuh Kristus kami sudah dimenangkan, dan kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami percaya melalui tubuh Kristus, tubuh kami akan menyatu dengan tubuh Kristus, mempunyai tubuh kebangkitan, tubuh yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kita makan, katakan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang dibentuk oleh darah Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini anggur yang dibentuk oleh darah Yesus. Aku percaya dalam nama Yesus, darah Yesus yang akan kami minum akan menyatu dengan darah kami. Kami mengucap syukur. Darah Yesus adalah darah untuk pengampunan dosa. Darah Yesus adalah darah yang menyucikan setiap roh jiwa tubuh kami. Darah Yesus adalah darah yang membangkitkan kami pada akhir zaman nanti. Dan darah Yesus yang akan membawa kami ke dalam surga. Dan melalui darah Yesus, kuasa iblis, kuasa roh jahat, kuasa pencobaan di bumi ini tidak berkuasa lagi. Karena ada darah Yesus. Aku menyerahkan darah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Melalui darah kami percaya darah Yesus akan masuk di dalam diri kami. Dan darah Yesus akan menyatu dengan darah kami. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit lewat darah, virus-virus lewat darah, apapun bakteri lewat darah, di dalam nama Yesus tidak berkuasa lagi di dalam hidupku. Dan aku percaya hanya darah Yesus yang mengikat kami menjadi pengikut Kristus. Darah Yesus, ikatan darah Yesus menyatu dengan darah kami. Dalam nama Yesus kita minum, katakan dalam nama Yesus. Terima kasih saudara, minta ampun kepada Tuhan dan saudara berdoa buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat masa depan anak-anak, buat istri saudara. Kalau saudara ada yang sakit, doakan. Keluarga saudara ada yang sakit, doakan. Saat ini saudara dalam posisi kudus, doakan. Bagi yang hamil, doakan kandungannya. Bagi yang belum punya anak, doakan supaya punya anak. Bagi yang belum punya pekerjaan, doakan supaya saudara tetap bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara berdoa buat keluarga-keluarga, buat anak-anak saudara, buat masa depan keluarga saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka, anak-anak Tuhan.
yang hari ini ikut melakukan perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa, di dalam nama Yesus apapun yang mereka doakan hari ini, Tuhan jawab sempurna dan segera. Dan hamba percaya di dalam nama Yesus Engkau berkati keluarga mereka satu persatu Tuhan, yang menonton acara di tempat ini Tuhan, berkati keluarga mereka satu persatu Tuhan. Ikat keluarga ini dengan tali kasih yang daripadamu, agar mereka suami istri dan anak-anak bersatu, sehati, sepikir, sejiwa, seroh, setujuan di dalam nama Yesus. Dan hamba tutup bungkus keluarga mereka satu persatu dengan kuasa darah Yesus. Apapun yang mereka kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus, karena dengan perjamuan kudus kami memperingati kematian Tuhan, kami memperingati karya Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Dan kami mengucap syukur, karya keselamatan Tuhan sudah boleh kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami semua satu persatu. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita dari Allah terus memenuhi kami, dan iman kami tetap terpelihara sempurna. Saudara-saudara kekasih, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita semua kaya, susah payah tidak menambahinya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita semua, dan kita semeja perjamuan dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi hari Kamis jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.